didukung oleh Jangan bilang kamu pencinta kopi kalau belum minum Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Anda masih menyaksikan 8-11 Show pemirsa. Nah, pemirsa, tindakan dan perilaku Anda di tempat kerja ini dapat mempengaruhi kesuksesan Anda. Perilaku Anda ini menciptakan reputasi Anda di tempat kerja. Dan reputasi ini ada dua sisi. Ada reputasi baik, ada reputasi buruk. Nah, apa reputasi Anda dan kira-kira dampaknya bagi kesuksesan karir Anda di tempat kerja? Kita langsung berbincang tentunya dengan expert dari The Daily Meaning, yaitu pendirinya, yaitu Mas Alex Triwiono. Selamat pagi. Selamat pagi, Marisa. Berat begitu disebutnya expert ya? Iya, expert dong, makanya diundang ke sini. Mas Alex, Yes. bisa jelaskan apa itu reputasi? Reputasi paling gampang tuh saya kaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah top of mind, apa yang paling diingat orang lain mengenai kita. Tetapi ini bukan sekedar apa yang diingat biasa-biasa saja, tapi sampai diberikan menjadi kayak predikat kita, Mar. Kayak label gitu? Kayak diberikan jadi label. Dan sampai itu bisa jadi predikat yang menentukan dua hal. Apakah itu sudah dilakukan dengan begitu konsistennya dan lama sekali dia lakukan dengan cara seperti itu, atau satu kali aja tapi fatal sampai orang kemudian langsung ingetnya hal tersebut. Itu biasanya tuh, Mar. Oke, dampaknya pada kehidupan seseorang apa reputasi? Nah, kalau kita bicara yang namanya label dan predikat, itu kan akan mempengaruhi kita sedikit banyak dalam pergaulan. Contohnya, malas kumpul sama dia orangnya negatif. Misalkan dalam dunia kerja juga bisa terkait bahkan dengan penilaian mengenai kondite atau performancenya dia secara tidak langsung tuh, Marisa. Jadi buat saya hati-hati, reputasi ini memang dampaknya tanpa kita sadari bisa ngejegal. Kalau reputasi buruk? Yes, reputasi buruk terutama. Kalau reputasi baik tentunya akan bisa lebih membuat dia lebih apakah diterima dalam lingkungan, karena orang kan senang ketemu dengan orang lain lebih positif, atau di lingkungan kerja juga. Cuman ini ada yang trikinya nih, Marisa, kalau boleh dalam dunia kerja nih, Mar. Trikinya adalah untuk organisasi yang punya sistem yang baik. Reputasi yang baik dan buruk ini menjadi faktor konfirmasi, faktor penguat. Tapi buat organisasi yang sistemnya nggak baik, reputasi bisa betul-betul ngejegal. Contoh, kan penilaian kinerja itu bisa di akhir tahun ya, Marisa. Di bulan Desember misalkan. Di bulan November, nih orang melakukan satu hal yang bosnya nggak suka. Yang ini yang kemudian kita bilang di bulan Desember dia akan terpengaruh nih penilaiannya. Kalau dia kerja di organisasi nggak punya sistem. Tapi kalau sistem penilaian kinerjanya sangat objektif, reputasi ini kemudian menjadi faktor yang lebih subjektif sifatnya. Oke. Gitu. Oke. Lalu, kita kan tadi sudah membicarakan mengenai bisa reputasi baik, Yes. reputasi buruk, dan dampaknya begitu ya. Aku pengen lebih jauh lagi. Kalau reputasi kita baik, dampaknya terhadap karir kita seperti apa? Apakah promosikah lebih cepat dan sebagainya? Paling enggak bahwa dia membuat lebih dipercaya oleh apakah atasannya, oleh teman kerjanya dengan reputasi baik tersebut. Dan reputasinya biasanya terkait dengan tiga hal: sikap kerja, cara kerja, dan kemampuan kerja. Kalau ketiga hal ini reputasinya baik, orang kan lebih kemudian melihat dia reliable. Kasih ke dia aja, soalnya dia memang selama ini cara kerjanya tuh rapi banget. Dia selama ini orangnya positif banget tuh dari sikap kerja. Dan memang dia kemampuannya oke banget. Dengan cara seperti itu dia lebih dipercaya. Dan buat saya kalau promosi itu hidden elemennya adalah trust. Adalah trust. Dan trust itu sangat dipengaruhi sama reputasi seseorang. Reputasi seorang tadi ada tiga elemen: sikap kerja, cara kerja, dan kemampuan kerja, pemirsa. Nah, sekarang bagaimana kita membangun reputasi? Seru. Kuncinya, seringkali saya melihat orang itu keplesetnya tuh kayak ngebangun pencitraan diri itu loh, Marisa. Dan itu dia pernah bahas kan dulu. Kalau buat saya reputasi ini tidak bisa tidak, kuncinya ada beberapa. Yang pertama, harus jujur. Bahwa reputasi itu dibangun dari keseharian kita, cara kita ngomong, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita melakukan sesuatu, dan itu memang nggak boleh dibuat-buat. Itu satu. Jadi harus yang benar-benar our true brand-nya kita, tuh diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, konsisten. Konsistensi. Jadi yang satu adalah jujur, dua adalah konsisten. Dua hal itu saja di tempat kerja
itu akan membuat kemudian orang reputasinya lebih kuat. Saya tambahin satu, peka. Peka. Kenapa? Reputasi itu bisa lebih bermasalah kalau orang nggak peka pada apa yang sensitif dan tidak sensitif di satu lingkungan kerja. Sehingga kalau buat dia lebih peka, aduh saya nggak boleh melakukan ini, harus lebih hati-hati di sini, itu biasanya akan lebih aman proses berkarirnya dia. Contohnya seperti apa? Ada kasus nyata? Contoh, di beberapa tempat kerja itu kan seringkali orang suka panggilnya say, babe, misalkan gitu kan. Salah atau Itu nggak benar? boleh. Salah atau benar itu sebetulnya debatable, dalam arti dalam saat lingkungan A bisa nggak masalah, di lingkungan B bisa masalah. Terus kemudian dia pindah dari lingkungan A yang sangat biasa seperti itu, ngomong sambil rangkul-rangkul dan lain-lain, cium pipi kiri, cium pipi kanan, di tempat yang sebelumnya nggak masalah. Tapi di tempat baru dia nggak peka bahwa orang tuh biasanya bahkan salaman pun juga kadang-kadang bahkan hanya dengan mengangguk. Terus tiba-tiba dia yang kemudian karena dia lebih seperti itu, dia peluk, dia cium apa, beb nanti minta tolong ini ya. Reputasinya dia bilang gini, dibilangnya adalah satu keakraban, atau kemudian lebih sok kenal sok dekat, atau lebih misalkan dianggap lebih tidak menghormati perempuan, kan jadi serba salah kan. So itu gunanya kepekaan tuh. Oke, baik. Nah, di sini juga kemarin tuh kita nemu pas lagi riset-riset gitu Mas, di sini dari Bennington begitu ya, mengatakan bahwa reputasi itu terbentuk dari humility, reliability, likability. Yes. Itu artinya apa? Humility itu apa? Humility buat saya adalah seberapa jauh dia tahu apa yang dia tahu mengenai dirinya dan apa yang dia belum tahu mengenai dirinya. Itu humility buat saya. Sehingga kalau buat saya reputasi adalah betul-betul dia lebih tahu apa yang dia bagus sehingga dia lebih kemudian tampilkan, dan kalau dia tahu itu lebih negatif dia akan lebih hati-hati. Humility sangat penting untuk menjaga reputasi seseorang. Gitu. Yang kedua tadi apa? Reliability. Orang sangat bisa lebih diandalkan bila memang dia membangun reputasinya dengan baik yang tadi sudah kita jelaskan. Cara kerja, sikap kerja, kemampuan kerja. Harus itu membuat dia yang lebih reliable, konsisten. Terakhir, likability, itu yang seru karena faktor subjektifnya reputasi adalah masalah orang disukai atau tidak disukainya, dan itu kan adalah preferensinya masing-masing orang tuh. Bisa saja kemudian ada orang yang senangnya lebih timingnya sama orang yang lebih casual, ada yang kemudian lebih dengan orang yang sifatnya high achiever, yang sangat kompetisi, dan itu beda-beda. Jadi likability memang sangat subjektif dalam hal ini, Marisa. Oke, baik. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sih kita bisa mengetahui reputasi kita. Apakah kita harus self-reflection atau melihat diri sendiri, apakah harus tanya orang lain. Dan juga nanti kita akan hadirkan beberapa contoh yang orang-orang yang memiliki good reputation dan bad reputation setelah yang satu ini. Didukung oleh... Jangan bilang kamu pencinta kopi kalau belum minum Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Pentingnya reputasi dalam dunia kerja menjadi topik perbincangan kita hari ini bersama Mas Alex Riono. Mas Alex, Anda memiliki konsep ada two sides of career coin terkait reputasi. Apa artinya? Dalam karir, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, orang hanya berpikir mencapai sesuatu, mencapai sesuatu, mencapai sesuatu. Naik jabatan, punya gaji sekian, berkeluarga, those kind of things kemudian dianggap sebagai sebuah prestasi dalam kurung achievement. Bahkan kalau kita bicara Twitter, achievementnya apa? Number of followers, right? Saya nggak tahu, semakin kesini orang semakin banyak bikin parameter achievement sendiri. Tetapi kalau kita bicara koin, satu sisi fine, kita bisa menentukan achievement versi Anda, tetapi satu sisi berikutnya adalah reputasi. Contoh, saya mulai dari yang paling belakang, Twitter. Number of followers, anggaplah 100.000. Reputasi ternyata dia lakukan dengan proses ngebeli, right? Itu yang kita bilang, orang bilang gini, terlepas dari followernya 100.000, ternyata itu dilakukan dengan cara membeli follower. Atau kemudian dilakukan dengan cara, nggak jarang orang mengikuti orang lain di dalam Twitter karena bukan selalu dari sisi yang positifnya, sometimes ingin melihat yang juicy-juicynya kan. Semakin negatif orang itu, semakin orang itu menunggu-nunggu apakah ada kesalahan yang akan terjadi. Itu kita bicara Twitter. Di kantor, di karir, naik atau dipromosikan, naik jabatan, terus orang bilang gini, naik jabatan sih naik jabatan, tapi dilakukan dengan jilat-jilat atasan. That's reputation.
Wow. Sehingga buat saya, tunggu dulu nih, sadarkah kita bahwa kita seperti koin, satu sisi adalah achievement, tapi satu sisi adalah reputasi. How you achieve that, that's reputation. Berarti dua-duanya harus sinkron gitu. Nitipnya satu lagi, Mm-mm. punya keluarga, Heeh. you can say as achievement, tapi bagaimana keluarga dibangun, that's reputation. Nah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong tentang reputasi, kalau begitu bagaimana kita bisa melihat reputasi kita? Yes, kita dikasih penginderaan, dan seringkali penginderaan nggak dipakai nih Marisa. Jadi istilah bahwa pernahkah Anda bertanya ke orang lain untuk bertanya bagaimana selama ini, apakah selama ini saya sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, itu jarang dilakukan orang. Jadi kalau kita bicara feedback di dalam organisasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, buat saya critical factors untuk orang bisa lebih ngaca reputasi dirinya. So refleksi lewat proses mencari feedback adalah penting. Mencari dalam feedback dari orang reputasi, lain. yes. Oke, kalau misalnya dari kita self-reflection itu menurut Anda cukup nggak masalah? Self-reflection buat saya memang penting juga, tapi akan sangat terlengkapi karena kita bicara is not about our self-image. Self-image bisa didapatkan dari yang tadi kita bicara refleksi diri, tetapi perceived image bisa lebih didapatkan dari yang kita bilang feedback from others. Tapi bagaimana kita memilih orang yang bisa memberikan feedback yang memang Yes. pas gitu loh. Jangan-jangan kalau misalnya kita mintanya ke ibu gitu kan. Yes. Ibu kan subjektif. Oh ya nak, kamu mau ngapain aja, kamu Yes. pasti bagus gitu. Ibu saya denger di rumah setiap kali saya bertanya, Mam gimana penampilan? Bagus, kurus, Mam. Yes, jadi buat saya satu adalah key partners, orang-orang yang kita bilang signifikan dalam konteks tersebut, apakah konteks kerja, konteks keluarga dan lain-lain, itu yang kita tentukan. Yang kedua, jangan pernah hanya mencari feedback dari yang kita mau, dan itu akan mengarahkan kita mencari orang yang akan mengatakan hal tersebut. Jadi memang harus lebih dari satu untuk kita bisa lihat polanya, Marisa. So feedback, we have to get the pattern. Oke. Polanya penting. Polanya penting. Yes. Nah, sekarang kita juga kita akan menghadirkan beberapa foto begitu. Kita akan lihat reputasi orang-orang yang ada di foto ini apakah baik atau buruk. Mohon dikeluarkan fotonya. Tada! Ini bukan tebak wajah kan, Marisa? Bukan tebak wajah. Oprah, what do you think? Menurut Mas Alex? Setiap saya mendengar orang berbicara mengenai Oprah, yang disampaikan adalah bagaimana dia membangun karirnya, dan kebanyakan adalah satu, perjuangan, kerja keras, dan kemudian sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. That's her reputation. Itu yang buat saya, sehingga buat saya adalah semakin besarnya dia, bukan sekedar dari kemampuan dia membawa talk show-nya, tetapi adalah hal-hal lain yang juga kemudian membuat dia lebih kuat reputasinya. That's Oprah. Itu Oprah. Tadi juga kami hadirkan gambar Aung San Suu Kyi, dan juga ada satu lagi yaitu Anita Roddick. Nah, sekarang gambar berikutnya, reputasi berikut. Go on then. Oh, ini Aung San Suu Kyi. Oke. Dari konsistensi apa yang diperjuangkan. Itu yang kita bilang tidak hanya tindakan, tapi konsistensi tindakan untuk mencapai sesuatu, itu terkait dengan reputasi. Untuk I respect this lady, apa yang diperjuangkan itulah yang membuat reputasinya selama ini sangat kuat dan membuat dia banyak didukung oleh banyak pihak. Oke. Nah, selain itu juga kami akan hadirkan gambar dari Bill Clinton, Tiger Woods, dan Lindsay Lohan. Analisa Anda mengenai tiga tokoh ini? Yang menarik begini, kalau kita lihat dari tiga tokoh itu bersama-sama, reputasi bisa dibangun dari apa perannya dan apa yang dikuasainya dan apa yang kemudian kemampuannya. Tetapi reputasi juga tiba-tiba bisa keluar dari perannya. Contoh apa yang terjadi di Gedung Putih, yang kemudian kita nggak bicara lebih jauh apa yang terjadi, tetapi kemudian mulai dipertanyakan reputasinya. Bukan kita bicara apakah dia bisa memimpin negara, tapi bagaimana dia memimpin bahkan negara di dalam Gedung Putihnya itu sendiri. That's reputation. Tiger Woods tidak ada yang pernah mempertanyakan bahwa dia dianggap sebagai betul-betul role model di dalam dunia golf dari sisi kemampuan, tapi pada saat ada masalah pribadi, terus orang juga mulai bilang gini, aduh dengan reputasi seperti ini saya lagi tidak mengidolakan dia. Lindsay Lohan kasusnya ada terus, sehingga yang di dalam kepala orang apakah yang lebih diingat kemampuannya dia
atau kasus-kasusnya. Itu yang kita bilang hati-hati. Oke, itu yang kita bilang hati-hati. Nah, Ya. kita akan jeda pariwara pemirsa, tapi nanti kita akan kembali bagaimana kalau misalnya reputasi Anda sudah tercoreng atau dicoreng. Apa yang harus Anda lakukan dan butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan reputasi Anda kembali ke titik nol. Tetaplah bersama kami di Television Show. Bahwa saya mungkin nggak kenal Anda sebagai pribadi, saya nggak tahu seberapa nice atau sombongnya Anda, tapi dari apa yang Anda lakukan buat saya di kepala saya cuma satu, your integrity. Dan itu pun yang langsung kita bicara sebagai reputasi buruk. Berarti misalnya koruptor itu, Yes. udah reputasinya udah buruk-buruk aja gitu. Nggak Kenapa bakal bisa ngelihat oh apakah dia orangnya baik atau sabar atau santun. Kalau dia koruptor ya dia koruptor gitu. Kenapa kemudian saya tarik nafas, Marisa? Karena tiba-tiba ada unsur atau variabel baru nih. Kalau kita bicara minority and majority terkait dengan level of acceptance. Mungkin zaman bergeser, tapi kalau kita bicara seberapa tingkat diterima koruptor zaman dulu dan zaman sekarang, I see kok mulai ada pergeseran ya. Sehingga di Cina, yang saya baca artikel beberapa minggu yang lalu, itu mulai diadakan pelajaran membenci korupsi sejak umur 5 tahun. Wow. Why? Cina menginginkan untuk 20 tahun dari sekarang orang tidak nyaman dengan tindakan korupsi. Dibangunnya adalah 20 tahun. Oke. Itu yang buat saya think to consider. Bukan sekedar apakah kita menghukum atau tidak. Karena semakin kalau kita bicara jumlah koruptor semakin terungkap semakin banyak. Seberapa itu kemudian menjadi muka tercoreng atau muka badak, itu dua hal yang Oke, ngomong-ngomong tentang tercoreng versus dicoreng. Kalau misalnya itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mencoreng arang di dahi kita sendiri, buat saya tindakan memperbaiki nama baik, as simple as action speak louder than words. Buat saya daripada mengkampanyekan saya tidak begitu, lakukanlah sesuatu yang menurut Anda, diri Anda yang sebenarnya. So action speak louder than words. Tapi kalau tercoreng nih Mar, kita difitnah oleh orang lain yang mempengaruhi reputasi kita. Buat saya pertimbangannya ada beberapa. Satu, ini sesuatu yang memang esensial untuk diurusin atau tidak. Yang bisa saja kita bilang ini, udahlah dilupakan, ini nggak penting. Tetapi kalau kita bilang ini penting untuk diurusin, yang kedua baru kita tanyain mau kita masuk ke medan pertempuran itu atau enggak. Karena kita bilang kita memang harus mengkonfront dengan cara yang paling benar dalam situasi ini. Itu yang buat saya harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah menghitung level of energy. Level of energy. Yes, karena mengkonfront is not easy. Iya, dan level ini juga apakah kita punya waktu atau tidak? Yes, karena kadang-kadang kalau ngurusin dahi kita yang dicoreng oleh orang lain, kalau dengan cara yang salah, ujung-ujungnya adalah masuk kepada konflik interpersonal. Tidak menyelesaikan permasalahan, tapi menjadi konflik antara dua orang. Oke, ada juga Anda mengatakan ada konsep forgive and forget. Tanpa menyebutkan nama, tetapi kita bicara misalkan ada orang yang kemudian melakukan fraud di banking industry, salah satu industri, yang kalau kita bicara banking adalah unsur yang paling penting adalah trust. Kalau kemudian tindakan yang dilakukan sudah diperkarakan dan dihukum, seakan-akan itu sudah dimaafkan karena sudah mendapatkan sanksi secara hukum. But my question, kalau dia kembali kepada industri yang sama, apakah akan dilupakan reputasi yang dulu pernah dia lakukan tersebut? Kita bicara artis dalam bidang musik yang kemudian melakukan sesuatu yang mempengaruhi reputasi, seberapa apakah dia lebih dimaafkan atau tidak, itu pun juga buat saya sangat subjektif. Sehingga dalam kasus antara banking industry dengan music industry, seberapa dimaafkan atau tidaknya sangat tergantung kembali lagi pada subjektivitas. Kalau kita bicara pribadi, tetapi kalau kita bicara industri, trust, banking industry, that's very critical. Oke, jadi konklusi penting reputasi dalam dunia kerja. As simple as kalau kita mau melakukan satu hal dengan 10 tetesan keringat, membayangkan Anda akan mendapatkan 10 hasil, ada hidden factornya yaitu reputasi. Bisa saja Anda hanya mendapatkan hasilnya adalah 2 atau 3 poin, karena 7 poinnya hilang gara-gara reputasi yang tidak lebih dijaga. Kata-kata, tindakan, dan cara melakukan satu hal yang kemudian lebih berdampak buruk pada orang lain, yang kita bilang is not about our words, our values, tapi bagaimana kita bisa lebih berguna buat orang lain, and that is a good reputation.
Thank you Mas Alex Thank you, Marissa. Riano sudah berbagi. Kita akan segera kembali hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di 11 Show. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak.